Kematian Pangeran Surawiyoto yang mana itu adalah ayah dari Arya Penangsang membuat hubungan antara Jipang dan Demak itu memanas kawan-kawan semuanya. Dan ini juga berimbas dengan pertempuran politik antara Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Bagaimana selengkapnya kisah ini dan berbagai intrik politik yang ada di Kesultanan Demak? Tetap ikuti dan tetap di channel ini, di channel Sejarah dan Misteri. Dan tentu saja jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan notifikasinya. Biar ketika kita itu posting video terbaru, kalian yang pertama nonton. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejarah dan misteri. Di video yang sebelumnya, itu kita kisahkan bagaimana suksesi di Kerajaan Demak dan terbunuhnya Pangeran Surawiyoto yang mana dia adalah ayah dari Arya Penangsang. Naiknya Sultan Trenggono menjadi Sultan Demak itu pun menjadi sebuah noda hitam di sejarah panjang kejayaan Kesultanan Demak, karena dengan naiknya Sultan Trenggono itu dia menyingkirkan kakaknya yaitu Pangeran Surawiyoto yang berterah dari Adipati Lasem. Demak di era Sultan Trenggono ini tetap menjadi sebuah kerajaan atau kesultanan yang kuat kawan-kawan semuanya. Ya memang terbukti itu dia tetap melanjutkan agresi militernya melawan Portugis sebagaimana sebelumnya Adipati Unus lakukan. Hanya saja Sultan Trenggono ini menggempur Portugis tidak di Malaka kawan-kawan semuanya, tapi menggempur Portugis ketika Portugis menyerang Sunda Kelapa. Ya, Sunda Kelapa mulai diinvasi oleh Portugis sehingga memaksa Demak dan kerajaan-kerajaan yang ada di bawah Kesultanan Demak itu bersatu, yaitu ada Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon, dan disitulah dipimpin oleh salah satu adipati atau senopati dari Kesultanan Demak yang sangat populer menggempur Portugis dari Sunda Kelapa. Dia itu adalah Fatahillah atau Valetehan ya, Fatahillah atau Valetehan. Dan Sunda Kelapa pun bisa dikuasai lagi oleh Kesultanan Demak sehingga digantilah nama Sunda Kelapa itu menjadi Jayakarta atau kemenangan yang gilang gemilang. Tapi keresahan Sultan Trenggono pada saat itu masih belum lega, karena ex kerajaan Majapahit atau ex kerajaan Mandala yang dulu setia di Majapahit di wilayah timur belum juga mau tunduk dengan Kesultanan Demak, sehingga digempurlah Blambangan yang menjadi basis kekuatan orang-orang bekas Majapahit tempo dulu teman-teman. Nah, disinilah dalam agresi militer atau invasi militer ke Blambangan di sini Sultan Trenggono pun tewas atau gugur di Panarukan. Dan agresi militer menuju Blambangan ini pun untuk kesekian kalinya gagal dilakukan oleh Demak. Mereka tidak bisa menguasai Blambangan secara utuh. Lalu terjadilah kembali suksesi di Kesultanan Demak dengan wafatnya Sultan Trenggono. Anaknya yaitu Raden Bagus Mukmin yang pada saat itu bergelar Sunan Prawoto naik tahta, menggantikan Sultan Trenggono untuk menjadi Sultan Kerajaan Demak. Dibantu dengan iparnya yaitu Adiwijaya atau penguasa Pajang, mereka tetap bahu-membahu menjaga kestabilan Kesultanan Demak. Hanya saja pada saat ini Sunan Prawoto itu lebih cenderung mandito teman-teman semuanya. Ya, Sunan Prawoto setelah tragedi pembunuhan Pangeran Surawiyoto itu merasa bersalah dan merasa berdosa sehingga mengalihkan tujuan hidupnya dari seorang kesatria menjadi seorang ulama. Di era Sunan Prawoto sebagai Sultan Demak, ibu kota dari Kerajaan Demak dipindah dari Bintoro menuju ke Prawoto atau sekarang itu bilangan Pati ya, wilayah Pati. Di era Kesultanan Demak ini pun Sunan Prawoto tidak terlalu banyak melakukan perubahan karena memang
dia tidak begitu paham tentang sebuah kepemerintahan. Dia hanya memfokuskan dirinya untuk penyebaran agama Islam selaku pertobatan akibat dia membunuh pamannya, yaitu ayah dari Arya Penangsang. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh Kadipaten Jipang ketika melihat Kesultanan Demak di era Sunan Prawoto ini mulai melemah, tidak ada konsolidasi dengan wilayah-wilayah bawahan dari Kesultanan Demak. Kadipaten Jipang pun mulai menyusun kekuatan untuk mengambil kembali hak-hak dari Arya Penangsang selaku penerus Kesultanan Demak. Dikirimlah seorang pasukan elit yang kemarin sudah kita bahas, pasukan elit yang dibekali dengan berbagai macam ilmu bela diri dan kesaktian dan kanuragan juga kawan-kawan semuanya untuk membunuh Sunan Prawoto. Lalu pasukan elit yang bernama Soreng Rungkat ini pun bergerak menuju Prawoto dan berhasil menikam Sunan Prawoto tepat di dada Sunan Prawoto. Dan menurut banyak kisah, keris yang ditancapkan di dada Sunan Prawoto oleh Soreng Rungkat ini ternyata menembus sampai ke belakang kawan-kawan, sehingga ikut juga membunuh istri Sunan Prawoto yang pada saat itu berlindung di balik badan dari Sunan Prawoto. Melihat istrinya juga terluka dan tewas oleh Soreng Rungkat dengan sisa-sisa kekuatan dan kesaktiannya ini, Sunan Prawoto pun membalas perlakuan atau tindakan dari Soreng Rungkat ini sehingga mereka pun akhirnya tewas bersama atau sampyoh. Dengan tewasnya Sunan Prawoto ini, maka Arya Penangsang mengangkat dirinya sebagai penerus Kesultanan Demak yang sah. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Arya Penangsang ini mendapat protes yang keras dari penguasa Jepara yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat. Ya, Ratu Kalinyamat ini adalah kakak dari Sunan Prawoto, dan dia juga menuntut kembali hak bahwa penerus generasi Kesultanan Demak itu harus tetap dari trah Sultan Trenggono. Kematian Sunan Prawoto ini membuat Pangeran Hadirin yang juga merupakan murid dari Sunan Kudus itu melakukan protes kepada Sunan Kudus tentang apa yang sudah dilakukan oleh Arya Penangsang. Namun jawabannya disinyalir dalam beberapa kisah, jawaban Sunan Kudus itu tidak cukup melegakan Pangeran Hadirin dan juga Ratu Kalinyamat, karena Sunan Kudus cenderung membenarkan apa yang dilakukan oleh Arya Penangsang dan itu dianggap sebagai karma atau utang pati dibayar pati. Tidak mendapatkan jawaban dan dukungan dari Sunan Kudus, Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat pun kembali ke Jepara. Tapi sayang, dalam perjalanannya itu mereka pun dihadang oleh pasukan Arya Penangsang, kawan-kawan semuanya. Terjadilah pertempuran antara pengawal dari Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat dengan pasukan Arya Penangsang. Disinilah Pangeran Hadirin itu harus gugur dan tewas. Dan memang Ratu Kalinyamat berhasil meloloskan diri, dan disinilah letak dan pangkal dendam yang tidak ada habisnya. Kemarahan Ratu Kalinyamat semakin memuncak sehingga dia berusaha mempengaruhi adik iparnya, yaitu Adipati Pajang, Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, untuk ikut mendukung pergerakannya melawan Arya Penangsang dengan janji jika mampu menumpas Arya Penangsang, maka Kesultanan Demak akan dikasih atau akan diberikan kepada Hadiwijaya. Apa yang dikatakan oleh Ratu Kalinyamat ini pun tidak lantas membuat Sultan Hadiwijaya itu mengiyakan. Hatinya bimbang kawan-kawan, karena pada saat itu dia di situ hanya merupakan anak mantu. Kemudian dia berkonsultasi dengan Sunan Kudus yang mana itu adalah gurunya juga. Jadi Sunan Kudus ini merupakan guru dari Pangeran Hadirin, guru dari Arya Penangsang dan juga guru dari Hadiwijaya. Tapi setelah menemui Sunan Kudus, dijelaskan bahwa Sunan Kudus lebih pro kepada Jipang karena memang secara darah atau secara trah Arya Penangsang lah yang berhak menduduki Kesultanan Demak. Sehingga pulanglah Hadiwijaya ini ke Pajang dan seolah-olah melupakan keresahannya walaupun terus mendapatkan tekanan dari Kalinyamat.
Sampai suatu saat Sunan Kalijogo menemui Sang Sultan Pajang atau Hadiwijaya ini. Ya, Kalijaga adalah kakek dari Sultan Hadiwijaya dari Galur Ibu. Disitulah Sunan Kalijogo menjelaskan bahwa pentingnya merebut Kesultanan Demak dari Jipang. Tentu saja mendengar petuah dari kakeknya, Hadiwijaya ini merasa tergerak lagi untuk membantu Ratu Kalinyamat demi merebut kekuasaan Demak dari tangan Jipang. Dan sebenarnya ini adalah konflik politik yang berkepanjangan antara Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Dan memang ini tidak banyak diceritakan kawan-kawan semuanya. Tidak banyak diceritakan dan tidak banyak dikisahkan karena memang konflik internal dalam Dewan Wali ini sudah ada ketika Raden Fatah wafat. Dan bagaimana dan juga apa yang menyebabkan serta latar belakang konflik politik antara Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga ini nanti di video yang lain akan kita jelaskan, akan kita kupas dan akan kita tuntaskan berdasarkan materi-materi, babat-babat atau serat yang ada. Makanya dari itu, sekali lagi mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen kalau ada informasi yang bermanfaat dan juga nyalakan notifikasinya. Untuk video kali ini, sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.